Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini akan kami kenalkan login sebagai role admin prodi ya. Ada tiga poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah manajemen kategori, yang kedua adalah manajemen kursus, dan yang ketiga adalah kita akan switch role atau berpindah ke role orang lain. Dalam hal ini nanti kita akan coba pindah ke role mahasiswa atau role dosen. Baik, kita akan mulai dari awal yaitu manajemen kurs dan kategori. Menunya ada di sini Bapak Ibu. Ada bisa dilihat di kursusku atau my course ya. Untuk manajemen kurs dan kategori sebenarnya langkahnya sama dengan panduan admin. Sekarang kita akan bahas manajemen kategori. Langkahnya sama dengan panduan admin di YouTube poin 6, poin 5 dulu. Pengaturan kategori kurs LMS Poltek Denpasar. Nah, bedanya ada di sini. Kalau di admin itu dia pakai menu set administration atau administrasi situs. Kalau di admin prodi kita akan mulai dari kursusku atau my course. Dari sini klik ini ya, kemudian klik mengelola kursus. Di sini akan tampilannya sama. Kalau kita lihat di panduan YouTube sebelumnya yang untuk super admin tampilannya akan sama ya. Kalau kita lihat tampilannya di sini sama. Saya langsung ke menit ini. Nah, ke menit ini tampilannya sama. Bedanya adalah pada admin prodi, kategorinya dibatasin hanya pada prodinya. Tidak semua kategori keluar, hanya prodi yang memang diberikan tanggung jawab untuk admin prodi tersebut. Bedanya hanya di situ Bapak Ibu. Dan admin prodi juga tetap bisa membuat kategori sama. Hanya saja induk kategorinya juga tidak bisa keluar dari prodi yang sudah didaftarkan atau diberikan tanggung jawab kepada admin tersebut. Kalau di admin bebas mau bikin kategori di prodi manapun ya. Saya akan contohkan aja karena ini singkat. Misalkan kategorinya ini, saya akan contohkan STR keperawatan genap 2024 gini ya. Kemudian kita akan buat kategori. Nah, kita sudah membuat kategori yang namanya STR keperawatan genap 2024. Kita nggak akan bisa buat kategori level pertama karena ini admin prodi berbeda dengan administrator atau panduan admin. Baik, itu untuk yang manajemen kategori. Yang kedua, kita akan manajemen kursus. Sama, manajemen kursus bisa melalui menu ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah di-enroll ke kursus, nanti akan tampil langsung di depan sini. Kalau belum, maka kita bisa mengelola kursus dari menu tadi. Klik saja kategorinya. Kita akan klik salah satu kategori di sini. STR Keperawatan Gasal 2024 semester 1. Di sini ada beberapa kursus ya. Ada 2 page di sini, jadi 10 lebih kursusnya. Ya. Bapak Ibu bisa membuat kursus seperti ini, buat kursus baru. Caranya gimana? Bagaimana penjelasan kolom-kolomnya? Bapak Ibu bisa melihat di panduan admin ya. Nomor 6 dan nomor 7 ya. Ini ada nomor 6 manajemen kelas atau kursus sesi 1, nomor 7 manajemen kelas atau kursus sesi 2. Penjelasan kolom-kolomnya sama, kalau kita coba cek panduannya yang administrator sama. Sorry ada iklan sebentar ya. Kolom-kolomnya sama seperti ini. Bedanya hanya di batasan terkait dengan kategorinya aja. Nah, nah ini menunya dari set administration ya. Kalau sudah masuk ke halaman kursusnya seperti ini, sama tampilannya. Jadi penjelasan format, penjelasan kolom, penjelasan tanggal sama semua bisa dilihat di panduan nomor 6 dan nomor 7. Oke.
Jadi saya skip aja ya untuk penjelasannya. Saya akan langsung membuat apa namanya? Saya akan langsung membuat satu kursus baru karena penjelasannya saya skip. Kita akan kembali ke sini. Ya, mengelola kursus. Tadi kita sudah buat kategori baru. Saya tidak akan menjelaskan kolom-kolomnya. Saya hanya akan membuat kursus saja. Contoh ya. Misalkan tes 1. Tes. Kemudian langsung aja kita save ya pakai pengaturan default. Baik. Sudah digunakan. Gini juga. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oke. Penjelasannya gimana? Ikuti panduan yang admin ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba tambahkan peserta. Kemudian kita daftarkan pengguna. Cepat aja karena saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Keperawatan D4. Kita akan coba mengenroll diri sendiri ya. Ini saya login pakai admin prodi keperawatan D4. Oke, kalau sudah di-enroll seperti ini, sudah ada, maka di bagian kursusku nanti tampilannya akan berubah Bapak Ibu. Nah, sudah ada satu kursus. Tadi kan kosong ya, kosong. Bagaimana saya mau melakukan manajemen kursus yang lain atau kategori yang lain? Sama, pakai menu ini aja. Jadi menunya ada di kursusku ya, bukan di set administration. Menunya ada di sini, buat kursus baru dan mengelola kursus. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi yang beda dari admin, pertama adalah menunya. Ya, menunya kalau admin dari set administration. Yang kedua adalah batasannya saja, batasan kategorinya. Langkah-langkah membuat kursusnya, penjelasan kolom-kolomnya sama saja dengan panduan administrator. Baik, itu untuk pengelolaan kursus dan kategori kursus. Yang terakhir, ya, kita akan ambil satu kursus, kita akan buka kursus yang di-enroll yang barusan saya enroll tadi. Terakhir kita akan switch role. Kalau di sini kita kan masuk sebagai role admin prodi ya. Role admin prodi. Menunya juga banyak ya. Kita akan switch role ke mahasiswa. Beralih peran menjadi siswa. Nah, seperti ini. Nah, menunya agak terbatas ya, nggak terlalu banyak. Tidak ada edit mode sebelah sini ya. Menu ini juga terbatas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dapat komplain nih dari mahasiswa ada masalah. Nah, Bapak Ibu kan pengen tahu nih tampilan di mahasiswa kayak gimana sih? Masalahnya muncul di menu apa sih? Tinggal switch role aja, pindah aja ke role mahasiswa, kemudian lihat di tampilan role mahasiswanya seperti apa. Ingat, switch role itu hanya berlaku untuk sebuah kursus, bukan untuk manajemen kategori karena memang mahasiswa tidak punya akses untuk manajemen kategori. Begitu juga sama ketika kita beralih ke role dosen, nanti menunya akan berubah. Kita coba akan switch role ke pengajar atau dosen. Kita kembali dulu ke peran normal, bisa dilihat nanti menunya akan berubah. Perhatikan menunya. Oke, dia akan berubah menunya seperti ini. Ini role-nya admin prodi ya. Dia bisa set peserta, nilai dan sebagainya. Kita akan coba switch role ke dosen atau pengajar. Kita coba menjadi pengajar. Nah, beda lagi menunya ya. Ada perbedaan menu juga. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen melihat secara langsung bagaimana sih tampilan di mahasiswa atau dosen ketika ada komplain. Baik, itu 3 poin yang mau saya sampaikan untuk role admin prodi. Jadi cukup satu panduan untuk hak aksesnya admin prodi. Detailnya dari tahapan-tahapannya bisa dilihat dari panduan administrator atau panduan admin. Tadi saya kasih ke poin 5, 6, dan juga 7 ya. Poin 5 panduan kategori, 6 manajemen kurs pertama, kemudian 7 manajemen kurs untuk lanjutan. Terima kasih, semoga panduan ini bermanfaat.